Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membuat vlog. Vlog ini sebenarnya untuk menyelesaikan mata kuliah FISMED Fisiologi Nutrisi. Di mana sini saya akan menjawab pertanyaan dari dosen saya, yaitu Pak Wiwin Kusumaatmadja Putra. Jadi sebelum saya menjawab menjawabnya, saya bilang alangkah baiknya nanti ketika saya menjawab, dari teman-teman sekalian yang menonton dapat menambahkan di kolom komentar, baik itu kritik atau ada bisa menjawab dari jawaban saya ada yang salah, bisa langsung jawab di kolom komentar. Oke, soalnya itu ada 5 soal. Oke, saya akan menjawab nomor 1 dari 5 soal, yaitu bagaimana sih proses fermentasi dapat meningkatkan nutrisi bahan baku pakan, dan jika ditambah komposisi pakan, apakah dapat memberi pengaruh penambahan enzim dan lain-lain? Menurut artikel tingkat kecernaan pakan ikan dengan fermentasi, di sini menjelaskan fermentasi merupakan proses perombakan senyawa organik kompleks, baik itu karbohidrat, lemak, dan senyawa lain-lainnya menjadi bentuk yang lebih sederhana, sehingga mudah dicerna. Apa sih manfaatnya? Selain meningkatkan derajat kecernaan, proses penguraian baik oleh jamur maupun bakteri juga meningkatkan kandungan protein. Selain itu, beberapa jenis mikroorganisme mampu mensintesis vitamin dan beberapa jenis asam amino yang dibutuhkan ikan ketika proses fermentasi berlangsung. Umumnya, proses fermentasi mengandung nutrisi yang lebih tinggi dan dari bahan aslinya yang lebih mudah dicerna. Manfaat lain itu, fermentasi memperbaiki rasa pakan sehingga disukai ikan. Selanjutnya, bahan yang sudah mengalami fermentasi dapat disimpan tahan lama dalam tubuh dan mengurangi kandungan zat beracun. Soal nomor 2, apakah ikan bisa mengalami obesitas dan penyerapan nutrisi terlalu tinggi? Menurut yang saya cari jurnal, untuk ikan obesitas belum ada penyakitnya, tapi penyakit yang mirip seperti ikan obesitas itu ada, yaitu yang disebabkan oleh bakteri. Biasanya itu penyakitnya itu dinamakan dropsy. Dropsy itu dapat diamati di mana bagian perut ikan tampak membesar secara bilateral pada ikan bersisik. Dropsy menyebabkan ikan menjadi terangkat atau badannya lebih besar. Biasanya itu terjadi di media akuarium. Jawaban nomor 3, bagaimana sih pemuasan dapat meningkatkan proses pencernaan yang berdampak pada pertumbuhan? Di sini saya mengacu pada 2 literatur, yaitu menurut jurnalnya itu pengaruh manajemen waktu pemberian pakan yang berbeda terhadap laju pertumbuhan ikan bawal bintang. Di dalam jurnal ini dia mengutip dari Fatima 2013, itu peningkatan nafsu makan dan pertumbuhan pada ikan kerapu macan. Di sini menjelaskan beberapa penelitian menunjukkan bahwa berbagai hewan termasuk ikan yang sementara waktu tidak diberi makan atau dipuasakan akan tumbuh lebih cepat ketika pemberian pakan dimulai lagi, bahkan pertumbuhan lebih tinggi dari hewan yang tidak dihilangkan pemberian pakannya. Dan menurut artikel pemuasan pada ikan gurame sebagai alternatif pemberian pakan yang efisien, di sini dia menjelaskan pemuasan merupakan pengurangan pemberian pakan secara berkelanjutan pada waktu tertentu. Pemuasan secara biasanya dilakukan 1-3 hari, maksimal 3 hari. Menunjukkan pertumbuhan pemuasaan yang periodik 1-3 hari ini menunjukkan pertumbuhan yang relatif sama antara ikan yang tidak dipuasakan, dan sehingga ada penghematan pakan sekitar 15-40%. Pada ikan yang dipuasakan, hal ini dikarenakan pada pemuasan menyebabkan enzim baik itu enzim protase yang pada pencernaan menurun, sehingga pada saat pemberian pakan kembali memicu peningkatan aktivitas protase. Ikan yang dipuasakan selama 1, 2, atau 3 hari kemudian diikuti dengan pemberian pakan kembali, maka ikan yang mengalami hiperhegia atau bisa disebut adalah periode nafsu makan yang bertambah pada ikan, tetapi
pada 2 hari ke 3 hari akan mengalami penurunan nafsu makan kembali. Itulah hiperhegia. Selanjutnya, soal nomor 4, sebutkan jenis-jenis asam amino itu ada berapa. Lalu asam amino pada larva dan ikan dewasa apa-apa saja. Partikel persalin lisin pada ikan. Untuk ikan, asam amino penyusunan protein dibedakan menjadi 2, asam amino esensial dan asam amino non-esensial. Asam amino esensial itu arginin, histidin, isoleusin, leusin, lisin, metionin, fenilanin, thionin, triptofan, dan valin. Sedangkan untuk non-esensial alanin, prolin, glisin, serin, cystein, tirosin, asparigin, glutamin, asam aspartat, dan asam glutamat. Literatur selanjutnya yaitu menurut jurnal perkembangan poslarva ikan nilem di CV dengan pola pemberian pakan berbeda, menjelaskan secara kualitatif larva ikan tawar membutuhkan asam amino esensial, yaitu arginin, histidin, isoleusin, lisin, metionin, phenelenin, threonin, dan valin. Oke, selanjutnya soal terakhir yaitu unsur nutrien yang sangat dibutuhkan kepiting pada saat pertumbuhan atau molting. Menurut jurnal Assessing Calcium Oxide (CAO) to Molting Assessment and Survival Rate Window Shrimp, pertumbuhan udang merupakan lanjutan dari proses molting. Pada tahap post-molting terjadi pengerasan kulit melalui pengendapan kalsium di kulit. Kebutuhan kalsium dapat terpenuhi dari pakan dan dari lingkungan. Namun peran kalsium lingkungan sangat dominan dalam proses pengerasan kulit. Baru menurut jurnal penambahan crude fish oil CVO pada pakan terhadap pemberian dan rasio konvensi pakan kepiting bakau Sicilia serrata, biasanya pakan yang diberikan untuk kepiting bakau ini adalah ikan yang mengandung protein, abu, serat kasar, kalsium, dan sebagainya, seperti yang digambar. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Jika nanti teman-teman atau penonton ingin menyanggah, nanti bisa sharing juga. Kita sama-sama sharing di kolom komentar. Karena sekalian untuk menambah pengetahuan saya juga sebagai perbaikan jika ada salah ke depan atas jawaban saya ini. Sekian, hanya ini yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.